Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SEAKMSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Made Ari Wahyuni, SEMSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Loh Gede Kusuma Dewi, SEMSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Audit Internal, Suku Bunga dan Pengendalian Internal terhadap Kredit Macet, Studi Kasus BUMDes Sekecamatan Seririt. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Merlintina Eka Putri, NIM 1817051012 dari Prodi S1 Akuntansi. Namun, adapun pokok pembahasan dari presentasi ini, yang pertama adalah pendahuluan, kedua kajian teori, dan yang ketiga metodologi penelitian. Ke bagian pendahuluan, pada saat ini, pemerintah mulai gencar-gencarnya melakukan pembangunan potensi desa. Walaupun saat ini Indonesia sedang adanya COVID-19, namun pemerintah tetap berusaha mengembangkan potensi desa dengan terus menyelenggarakan sosialisasi ke desa-desa untuk membangun BUMDes. Dikutip dari Bali Express tahun 2021, Kadis PMD Buleleng, yaitu Nyoman Agus Jaya Sumpena, mengatakan bahwa kehadiran BUMDes di Kabupaten Buleleng bisa menjadi trigger penggerak perekonomian di masa ekonomi sulit saat ini. Saat ini, dari 129 desa di Buleleng sudah dibentuk 124 BUMDes. Dari 129 BUMDes tersebut, 5 diantaranya berstatus terbaik, namun sebanyak 64 BUMDes dengan status berkembang, 15 BUMDes kurang berkembang, dan 24 BUMDes bermasalah. Permasalahan yang timbul pada BUMDes banyak diakibatkan dengan adanya kredit macet. Data dari BUMDes Kecamatan Seririt, yaitu dari Desa Mayong, bahwa usaha simpan pinjam BUMDes Mayong dimulai pada tahun 2012, namun telah terjadi kredit macet dari tahun 2016. Dan saya mendapatkan data bahwa pada tahun 2021, sebanyak 193 nasabah yang mengalami kredit macet dengan total 224.277.000. Dan data dari BUMDes Desa Sulanya menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 83 nasabah mengalami kredit macet dengan total 725.265.000 rupiah. Sedangkan pada BUMDes Desa Mundok Bestale terdapat 150 nasabah yang mengalami kredit macet dengan total 986.684.000 rupiah. Dari hasil observasi yang dilakukan dengan wawancara kepada Bapak IGD Suwartama dengan jabatan Kabid Pemerintah Desa atau DPMD, maka didapatkan hasil bahwa kenyataan di lapangan berbeda dengan teori yang ada. Seperti sistem audit yang ada di BUMDes itu semua sudah ada pengawasan. Dia mengawasi semua pekerjaan yang ada di BUMDes. Namun, permasalahan utama dalam audit internal sendiri yaitu pada kemampuan sumber daya manusianya. Hal ini terjadi karena masing-masing desa sendiri yang bisa menunjuk audit yang independen. Selain itu, tugas dari audit internal juga tidak baku, karena tidak ada kewajiban atau peraturan yang baku dari pemerintah. Sehingga bisa saja audit internal salah dalam melakukan pemeriksaan terutama pada usaha simpan pinjam. Sedangkan untuk tingkat suku bunga, BUMDes tidak ditentukan oleh pusat, sehingga suku bunga ditentukan oleh desa masing-masing. Namun ada beberapa desa yang memiliki tingkat suku bunga yang tinggi, seperti misalnya Desa Sulanya, yaitu dengan tingkat suku bunga 2,5%, sehingga Desa Sulanya memiliki kredit macet yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk pengendalian internal, di mana dengan wawancara kepada Bapak Gade Suwartama, yaitu jabatan Kabid Pemerintah Desa DPMD, juga berkata bahwa pengendalian internal permasalahan utamanya juga karena sumber daya manusianya sendiri. Selain itu juga belum ada pengendalian internal yang baku dari pusat, sehingga
uh, dari step-step BUMDes belum bisa melakukan pengendalian internal dengan baik atau dengan optimal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti membuat identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, terjadinya kredit macet pada BUMDes sekecamatan Seririt. Yang kedua, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet. Yang ketiga, terdapat perbedaan hasil penelitian variabel audit internal, suku bunga, dan pengendalian internal terhadap kredit macet. Yang keempat, lemahnya audit internal dalam pengawasan pemberian kredit sehingga terjadi kredit macet. Dan yang kelima, suku bunga yang tinggi sehingga menyebabkan nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya dan terjadi kredit macet. Yang terakhir, yang keenam, pengendalian internal yang belum optimal sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Setelah mengidentifikasi masalah, maka peneliti dapat membuat pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, pembatasan masalah dilakukan agar ruang lingkup penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terfokus untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet agar nantinya tidak menyimpang pada pokok pembahasan yang ada serta mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini terfokuskan pada pengaruh audit internal, suku bunga, dan pengendalian internal terhadap kredit macet. Selanjutnya, peneliti membuat rumusan masalah, di mana rumusan masalah tersebut yaitu: yang pertama, bagaimana audit internal berpengaruh terhadap kredit macet. Yang kedua, bagaimana suku bunga berpengaruh terhadap kredit macet. Yang ketiga, bagaimana pengendalian internal berpengaruh terhadap kredit macet. Setelah itu, maka peneliti dapat membuat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian yaitu: yang pertama, untuk menganalisis pengaruh audit internal terhadap kredit macet. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap kredit macet. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kredit macet. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama yaitu pengaruh audit internal, suku bunga, dan pengendalian internal terhadap kredit macet. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagi BUMDes. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya kredit macet dengan menekan penyebab terjadinya kredit macet pada BUMDes, serta dapat menjadi bahan informasi tambahan secara teoritis dan pemahaman mengenai pengaruh audit internal, suku bunga, dan pengendalian internal terhadap kredit macet. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada DPMD untuk memberikan sosialisasi kepada BUMDes terkait permasalahan kredit macet. Yang ketiga yaitu bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan sehingga dapat memperluas wawasan khususnya mengenai audit internal, suku bunga, dan pengendalian internal terhadap kredit macet. Yang terakhir yaitu bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh audit internal, suku bunga, dan pengendalian internal terhadap kredit macet. Selanjutnya yaitu kajian teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi, di mana teori agensi menjelaskan hubungan antara satu orang atau lebih yang sebagai prinsipal atau pemilik modal dengan manajemen sebagai agen atau pengelola modal. Menurut Jensen dan McCrick tahun 1976. Sebagaimana dikatakan oleh Ian Shehart tahun 1989, teori agensi dilandasi oleh 3 buah asumsi, yaitu asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri dan tidak suka dengan adanya risiko. Kedua, asumsi tentang keorganisasian yang menjelaskan adanya konflik antar anggota di dalam organisasi.
Yang ketiga, asumsi tentang informasi yang menjelaskan bahwa ada asymmetric information antara prinsipal dan agen. Selain teori tersebut, di sini juga menggunakan teori audit internal, suku bunga, pengendalian internal, kredit macet, dan badan usaha milik Niksa. Teori agensi ini digunakan dalam penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan bahwa pengurus BUMDes atau prinsipal dalam mengelola BUMDes akan mengesampingkan kepentingan pribadi mereka dan memaksimalkan kinerjanya untuk mencapai tujuan BUMDes. Begitu pula sebaliknya dalam hal pemberian kredit, nasabah atau masyarakat desa selaku agen yang telah diberikan kepercayaan oleh pengurus BUMDes atau prinsipal untuk mengelola sebagian dana, BUMDes akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan dana yang diberikan. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan, yaitu dari Widodo tahun 2016 mendapatkan hasil terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial dengan tingkat signifikan sebesar 0,02 pada penerapan audit internal terhadap efektivitas pengelolaan kredit pada perusahaan PT Home Credit Indonesia. Selanjutnya, Brivana tahun 2016 mendapatkan hasil audit internal sangat berperan dalam menunjang keefektifan pengendalian internal pemberian kredit. Selanjutnya, Palevi tahun 2018 suku bunga yang berpengaruh terhadap kredit macet, sedangkan jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kredit macet. Selanjutnya, Yonatama tahun 2018 audit internal berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan pemberian kredit. Selanjutnya, Fadilah tahun 2019 mendapatkan hasil audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet pada nasabah pada Bank Pembangunan Daerah Banten Cabang Makassar. Selanjutnya, Mahesa tahun 2020 mendapatkan hasil suku bunga kredit berpengaruh positif signifikan terhadap kredit macet. Selanjutnya, Putri tahun 2021 mendapatkan hasil efektivitas sistem pengendalian internal tidak berpengaruh, sedangkan fungsi audit internal berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah pada PT Raditya Dewata Perkasa. Selanjutnya, Utami 2021 mendapatkan hasil jangka waktu pinjaman dan pengendalian internal secara parsial berpengaruh negatif terhadap kredit macet dan tingkat suku bunga secara parsial berpengaruh positif terhadap kredit macet. Selanjutnya, untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat pada slide bahwa X1, X2, X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kredit macet. Selanjutnya, dari kerangka berpikir, tadi penulis dapat membuat hipotesis, yaitu H1, audit internal berpengaruh terhadap kredit macet pada BUMDes sekecamatan Seririt. H2, suku bunga berpengaruh terhadap kredit macet BUMDes sekecamatan Seririt. H3, pengendalian internal berpengaruh terhadap kredit macet BUMDes sekecamatan Seririt. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu metodologi penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada BUMDes sekecamatan Seririt dan jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian yaitu mulai dari Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penulis juga menggunakan rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide bawah. Judul itu dilatar belakangi berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah dengan tujuan dan manfaatkan yang diharapkan. Tidak lupa didukung oleh kajian teori dan dibuatkan metodologi penelitian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dan barulah mendapatkan hasil pembahasan dan juga hasil penelitian. Dan terakhir dapat ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUMDes Kecamatan Seririt yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berjumlah 20 desa dan 20 BUMDes. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan berbagai kriteria. Yang pertama, seluruh BUMDes di Kecamatan Seririt yang terdaftar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kedua, BUMDes yang masih aktif beroperasi. Ketiga, memiliki struktur organisasi yang lengkap, yaitu ketua, kepala unit simpan pinjam, bendahara, dan pengawas. Lalu keempat yaitu perbekal dan masyarakat. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan menggunakan data pengukuran skala Likert 5 poin.
Selanjutnya untuk instrumen penelitiannya. Yang pertama, kredit macet. Indikatornya yaitu pertama, pelanggaran prinsip kredit, kedua, analisis kurang tepat, ketiga, pengawasan kredit yang lemah dan kurang efektif, keempat, keterbatasan pengetahuan pejabat BUMDes terhadap jenis usaha debitur, kelima, perubahan kondisi ekonomi, keenam, tingkat persaingan yang tinggi, dan ketujuh, risiko geografis. Selanjutnya, indikator audit internal. Yang pertama, memastikan atau memverifikasi laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua, menilai atau mengevaluasi laporan keuangan yang diaudit. Ketiga, merekomendasi atau melakukan kegiatan penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan, prosedur operasi, dan yang lainnya. Selanjutnya, suku bunga indikatornya yaitu pertama, kebutuhan dana, kedua, target laba, ketiga, kualitas jaminan, keempat, kebijaksanaan pemerintahan, kelima, jangka waktu, keenam, reputasi perusahaan, ketujuh, produk yang kompetitif. Selanjutnya, pengendalian internal indikatornya yaitu pertama, lingkungan pengendalian, kedua, penilaian risiko, ketiga, prosedur pengendalian, dan keempat, informasi dan komunikasi, dan yang kelima, pemantauan. Terakhir, untuk teknis analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedisitas. Selanjutnya, uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji parsial. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.